Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan bahas bibit ayam broiler, Pak. Ya, kita harus selalu bahas bibit ayam broiler biar para peternak kita paham kalau kualitas bibit ayam broiler itu sangat menentukan keberhasilan panennya nanti. Oke, karena saya peternak kemitraan, saya akan bahas dari segi kemitraannya dulu ya. Jadi yang untuk mandirinya nanti kita bahas lain kali. Di kemitraan ayam broiler ini Pak, peternaknya sudah paham kalau misalnya dapat bibit itu nggak selamanya bagus. Ya, pasti ada jeleknya dikarenakan apa? Karena ada istilah indukan muda, indukan tua. Kalau indukan muda ini Pak, dia itu baru belajar nelor, baru belajar menghasilkan bibit. Jadi kemungkinan Anda akan dapat bibit-bibit muda yang bobotnya nggak sesuai dengan standar yang Anda harapkan, atau nggak sesuai dengan standar yang seharusnya. Bisa jadi 35 gram, 34 gram, bahkan ada yang 30 gram. Nah, bagaimana cara mengatasi bibit muda ini? Tentunya perawatannya akan lebih intensif ya, lebih ketat lagi. Pemanas Anda harus lebih kuat dari sebelumnya. Kalau misalnya Anda mungkin pemanasnya itu selama 12 jam, mungkin Anda lebih panjangkan sedikit. Atau misalnya pemanas Anda itu biasanya 10 hari sudah nggak pakai pemanas. Kalau daerah pemanas mungkin Anda bisa 14 hari baru bongkar pemanasnya. Jadi bukan tidak bisa besar yang namanya bibit-bibit kecil ini Pak. Cuman tidak sebagus bibit-bibit bagus yang bobotnya mungkin 40 gram, 38 gram dan bagus. Bang, kalau misalnya Bang, saya ini sudah capek dapat bibit kecil-kecil terus. Setahun ini aja saya dapat bibit kecil itu ada 4 kali. Kalau seperti itu kejadiannya Pak, sebaiknya Anda itu cari PT yang lain. Karena kenapa? Kalau di PT Kemitraan Ayam Broiler, bibit jelek 1-2 kali itu wajar. Tapi kalau sudah 3 kali sampai 4 kali dalam setahun, itu sudah nggak ada toleransi lagi. Karena kenapa? Peternak ayam broiler itu bisa panen dalam setahun 6-7. Kebanyakan 6 kali panennya. Kalau sampai 4 kali, Anda itu dapat tipis terus. Bagaimana Anda mau nutupin operasional? Bagaimana Anda mau nambah kandang yang baru? Bagaimana Anda mau beli apa yang Anda inginkan dan untungnya besar? Susah. Cari PT yang lebih bertanggung jawab dengan bibitnya. Biasanya PT yang bertanggung jawab dengan bibitnya, dia itu jujur ngasih tahu kualitas bibitnya melalui PPL-nya. Contoh, Pak, bulan ini bibit kita kurang bagus, dia lebih kecil, tapi bukan berarti nggak besar. Nanti Bapak saya pandu cara merawatnya supaya bibit ini bisa panen dengan bagus. Nah, PT yang kayak gitu bagus, Pak. Tapi kalau PT-nya bilang kayak gini, bibit kita bagus kok. Walaupun bibit itu kecil, kalau perawatannya bagus, itu bisa sama dengan bibit yang bagus tadi, yang lebih besar katanya. Itu omong kosong, Pak. Itu hanya retorika, permainan kata-kata supaya PT ini nggak mau disalahin soal bibit. Kita lebih mencari PT yang fair, yang mengakui bibitnya misalnya periode ini jelek, dan dia akan membantu sebisanya untuk panen yang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, bibit tersebut misalnya ada 30 gram, 29 gram, Anda sortir, Anda kasih tunjuk sama PT-nya, dan Anda bisa klaim garansi dan diganti misalnya bibit Anda itu dengan uang di periode selanjutnya. Maksudnya diganti uang ini kayak gini Pak. Misalnya di PT ini Anda itu kontraknya melihara 7.000 ekor ayam. Dan tiba-tiba Anda ketemu bibit jelek 200 ekor. Itu ditulis dalam kontrak. Anda bukan 7.000 lagi untuk periode ini, tapi 6.800. Jadi Anda nggak bayar yang 200 ini karena Anda sudah klaim. Lebih bagus Anda pilih PT yang kayak gini. Ya. Ada juga beberapa bibit ayam broiler walaupun kecil, dia tetap besar. Ada sifatnya yang seperti itu. Ada juga bibit ayam broiler yang mengejar pertumbuhannya itu. Misalnya Anda lihat umur 1-20 hari kok dia ini agak kurang ya. Tapi 20 hari ke atas dia cepat ngejar bibitnya. Ada. Itu tergantung strain dan jenis-jenis ayam broilernya. Tapi secara umumnya kebanyakan bibit ayam broiler di Indonesia ini
Kalau bobotnya saja sudah kalah dari awal, maka panennya juga mundur agak lama. Misalnya panen biasanya 30 hari sudah dapat bobot rata-rata 1,9 sampai 2 kilo. Kalau bibitnya kecil, ya paling dapat 1,6, 1,7. Makanya panennya lebih lama lagi. Dengan catatan, pakan yang dihabiskan harus sesuai dengan standar. Jangan sampai bobot ayamnya 1,6, 1,7 dalam 30 hari, tapi jumlah pakannya sangat besar. Misalnya bobotnya 1,7 tapi FCR-nya kok 1,6. Itu ada yang salah, entah dari pakan, entah dari pipit, entah dari ABK-nya. Bisa jadi pakan Anda dijual keluar. Ya, hanya dugaan saja, sebaiknya Anda selidiki. Makanya kata saya, kalau Anda mau jadi bos kandang, pelajari itu rumus hitung FCR, rumus hitung IP. Pelajari juga kalau ayam itu sehat, pakannya itu harusnya jadi daging. Kalau pakan banyak, daging banyak. Gitu hukumnya Pak. Kecuali ayam Anda sakit. Kalaupun ayam sakit, pakan juga nggak bakal habis banyak. Karena kenapa? Yang namanya sakit, manusia saja mana nafsu makan kalau lagi sakit. Apalagi ayam. Kan begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.